Bagaimana Huawei menyalip monopoli Google? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Untuk memblokir kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi China yang berkembang sangat pesat, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan segala cara seperti menjatuhkan sanksi kepada smartphone pabrikan asal China, Huawei. Diikuti perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat seperti Google yang memutuskan penggunaan sistem operasi Android pada setiap ponsel Huawei, sehingga menyebabkan Huawei harus meluncurkan sistem operasi sendiri bernama Hongmeng atau Harmony OS bagi semua smartphone barunya sejak Juni 2021. Just FYI, Harmony OS atau Hongmeng dalam bahasa Mandarin merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk berbagai perangkat dan pengaturan. Harmony OS pertama kali diluncurkan untuk kebutuhan perangkat Internet of Things atau IoT. Harmony OS telah diuji coba pada jam tangan, laptop, mobil, dan berbagai peralatan rumah tangga Huawei selama 2 tahun terakhir. Sampai pada akhirnya Harmony OS akan disematkan di seluruh perangkat ponsel Huawei. Seorang eksekutif manajemen senior Huawei mengatakan, ada kemungkinan besar Huawei bisa menyalip raksasa internet Google dengan kedatangan jaringan 5G dan internet ultra cepat. Huawei digadang-gadang dapat membuat Google dan Apple ketar-katir lantaran pengembangan 5G yang kini terus digarap. Hadirnya Harmony OS memperkuat Huawei untuk bersaing dengan raksasa ekosistem seluler internasional. Selain itu, Harmony OS juga memiliki kepentingan strategis untuk tujuan Huawei di industri mobil listrik. Seperti diketahui, sistem operasi memainkan peran yang sangat menentukan apakah Huawei dapat membangun ekosistem kecerdasan buatan AI plus Internet of Things atau AIoT yang melibatkan objek, mobil, manusia, dan lingkungan sekitarnya. Akibat penindasan dari Paman Sam, pengiriman ponsel Huawei untuk tahun 2021 telah turun menjadi 35 juta unit, yang merupakan penurunan sangat besar sebesar 81,6% dari angka tahun 2020. Sementara pangsa pasarnya secara global turun dari 15% pada tahun 2020 menjadi hanya sekitar 3% pada tahun 2021. Harus diakui, aplikasi Google di seluruh ekosistem internet negara barat dapat dikatakan telah membentuk tembok raksasa yang hampir tidak dapat ditembus. Dengan pola perkembangan teknologi internet global saat ini, hampir tidak mungkin ada perusahaan yang bisa mematahkan monopoli kuat Google dalam waktu 30 tahun mendatang. Itulah alasan mengapa Google bisa begitu arogan, karena Google telah berpenetrasi dalam setiap jaringan teknologi, mulai dari infrastruktur browser Google Chrome, searching engine, sistem Android, hingga program video. Jadi tidaklah berlebihan jika dikatakan Google sebagai pelopor dan pemimpin teknologi aplikasi internet, memiliki posisi yang tak terguncangkan dalam sejarah kemajuan teknologi internet manusia. Salah satu alasan mengapa Ricky sangat menyukai perusahaan yang kemudian diganti nama menjadi Alphabet ini, karena "Don't be evil" atau "Jangan berbuat jahat", slogan yang digunakan dalam kode etik perusahaan Google. Namun sayangnya sejak tahun 2018, Google Mobile Services atau GMS mulai melarang penggunaan ponsel Huawei di Eropa. Dan tidak lagi netral di mana slogan "Don't be evil" telah disegel secara permanen. Oleh karena itu, dalam menghadapi Google yang sudah mulai do evil, berbuat jahat, dunia harus mencari kekuatan baru untuk mematahkan monopoli mutlaknya di muka bumi. Selama beberapa dekade terakhir, Google telah memantapkan posisinya di dunia dengan upaya inovasi terus-menerus, yang juga jarang membuli menggertak orang lain. Google bahkan pernah membangun kerjasama yang sangat panjang dan menyenangkan dengan pesaingnya Huawei. Akan tetapi, karena teknologi 5G Huawei yang telah jauh memimpin dunia, Google akhirnya tidak ragu-ragu untuk memblokir pasar Eropa Huawei. Hal ini dikarenakan Google telah mencium potensi saingan atau ancaman yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, sebuah kekuatan besar Huawei yang dapat mengguncang fondasi Google. Huawei memiliki sistem Harmony OS yang siap untuk bersaing dengan Android. Tetapi ini hanya menyelesaikan masalah dengan sistem ponsel Huawei.
Tantangan yang paling besar bagi Huawei adalah konsumen Eropa tidak akan membeli ponsel Huawei tanpa aplikasi Google Mobile Services. Sekarang sepertinya Huawei harus membuat sistem Harmony OS memiliki semua fungsi yang dapat menggantikan aplikasi Google sebelum chip ponsel dipecahkan. Dengan demikian, jika setiap Huawei menjual satu ponsel di Eropa, berarti Google akan kehilangan satu pelanggan aplikasinya. Namun, tampaknya ini adalah jalur pengembangan Mission Impossible untuk menyalip monopoli Google secara mendasar. In any case, Huawei dan Google ditakdirkan untuk tit for tat bertarung secara langsung. Perang teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Timur dan Barat ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun di masa depan. Sistem Harmony OS Huawei yang mengusulkan konsep Internet of Everything menghubungkan objek fisik dengan alat sensor, kemampuan pemrosesan, perangkat lunak, dan teknologi lain yang dapat mengkoneksikan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet 5G atau jaringan komunikasi lainnya. Tampaknya telah memindahkan kejunya Google. Hal ini mengingatkan kita pada kisah ajaib kamera digital yang mengalahkan Kodak film. Dengan kata lain, untuk menyalip monopoli mutra ekosistem Google yang saling berhubungan, diperlukan teknologi generasi berikutnya untuk perang asimetris ini. Meskipun sistem Harmony OS telah mengunci pintu Google untuk ekspansi ke tren teknologi berikutnya, namun Google juga telah berusaha untuk mempertahankan daerah teritorinya mencegah masuknya Harmony OS. Untuk memecahkan kebuntuan ini, Huawei pada akhirnya perlu menggunakan kendaraan energi baru atau mobil listrik yang telah menjadi kekuatan baru China untuk menyelesaikannya. Bayangkan saja, jika sistem Harmony OS hanya dipasang di ponsel Huawei, mungkin sangat sulit diterima oleh pengguna Eropa karena tidak ada aplikasi Google. Namun, jika sistem Harmony OS dipasang pada setiap mobil listrik yang menyediakan berbagai macam layanan seperti telepon komunikasi, navigasi, pemetaan, pesan instan, mengemudi otonom, dan sebagainya, Ricky yakin para konsumen barat sangat berkemungkinan dapat menerimanya dalam sekejap. Karena pertama, Google mungkin tidak dapat bersaing dengan Harmony OS dalam hal Internet of Everything. Kedua, kendaraan listrik adalah keunggulan dan medan perang utama China, di mana penerapan standar China dari teknologi mengemudi otonom akan memenangkan kepercayaan konsumen di seluruh dunia dalam teknologi IoT China. Oleh karena itu, bangkitnya kendaraan listrik di China memiliki peluang besar untuk menyalip monopoli Google. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!